yang berjudul Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Anna. Ia merupakan seorang mahasiswi semester akhir. Di sini, karena ia memiliki sebuah tugas untuk mewawancarai seseorang, ia kemudian pergi ke salah satu perusahaan dan mewawancarai bos dari perusahaan tersebut, di mana bos dari perusahaan itu adalah seorang pria muda dan tampan yang bernama Christian. Anna lalu menanyakan beberapa pertanyaan kepada Christian. Saat mereka sedang mengobrol, Christian merasa Anna berbeda dari wanita yang lainnya. Setelah selesai mewawancarai, Anna pamit untuk pulang. Keesokan harinya terlihat Anna sedang berada di sebuah toko. Selain berkuliah, ia juga bekerja di toko tersebut. Lalu ketika sedang bekerja, tiba-tiba saja Christian muncul hingga membuat Anna menjadi kaget. Christian datang mengajak Anna untuk makan bersamanya. Mereka lalu pergi makan di sebuah restoran. Saat di restoran tersebut, mereka pun mulai berkenalan lebih dalam lagi. Malam harinya Anna pergi ke sebuah pesta. Di sini, Anna minum terlalu banyak yang membuat dirinya menjadi mabuk. Ia kemudian menelpon Christian dan mengatakan hal-hal yang kurang jelas. Karena merasa khawatir, Christian lalu datang ke tempat Anna. Ia kemudian membawa Anna ke rumahnya. Keesokan harinya, Anna yang terbangun menjadi kaget karena dirinya telah berada di kamar orang lain. Yang ternyata tempat tersebut adalah rumah Christian. Karena Anna sangat mabuk semalam, ia lalu bertanya kepada Christian apakah mereka melakukan wik-wik. Christian pun menjawab bahwa ia bukanlah laki-laki seperti itu yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Beberapa hari setelahnya, Anna datang lagi ke rumah Christian. Di sini, Anna ditawarkan sebuah kontrak perjanjian menanam benih. Sebelum menandatangani kontrak tersebut, Christian mengajak Anna untuk melihat sebuah ruangan, di mana ruangan tersebut merupakan ruangan khusus Christian untuk memuaskan fantasi wik-wiknya. Anna juga diperlihatkan sebuah ruangan kamar untuk dirinya jika dia bersedia menandatangani kontrak tersebut. Christian lalu menjelaskan semuanya kepada Anna bahwa dirinya menyukai wik-wik dengan cara yang ekstrim. Di sini, Christian yang sudah tak tahan melihat pesona Anna langsung mengajak Anna menanam benih bersamanya. Anna pun seketika meresponnya dan bersiap menuju dunia fantasi. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Esok harinya, Christian mengajak Anna ke suatu tempat. Ia pun menceritakan semuanya kepada Anna mengenai alasannya ingin menanam benih secara ekstrim. Dikarenakan saat ia berumur 15 tahun, dirinya pernah diperlakukan seperti itu selama 6 tahun oleh teman ibunya, sehingga membuat hasrat menanam benihnya menjadi ekstrim. Setelah dari tempat itu, Anna lalu diantar pulang dan Christian memberikan kembali kontrak itu kepada Anna. Ia mengatakan agar Anna membaca kontrak itu terlebih dahulu dan berharap agar Anna mau mengikutinya. Esoknya Anna kemudian menghubungi Christian dan mengatakan dirinya keberatan dengan kontrak itu. Christian pun mengajak Anna bertemu untuk membahas isi kontrak tersebut. Pada saat mereka bertemu, Anna mengatakan ada beberapa hal yang ia tak ingin lakukan di dalam kontrak itu. Ia lalu menyebutkannya dan mengatakan agar Christian menghapus persyaratan tersebut. Beberapa hari pun berlalu. Terlihat Anna yang sedang berada di acara wisudanya, di mana di acara tersebut ada Christian yang diundang untuk memberikan pidato. Setelah acara itu selesai, Christian lalu mengajak Anna untuk pergi ke rumahnya. Saat sampai di rumah Christian, mereka langsung bersiap untuk bertempur. Namun di sini, Christian mengajak Anna pergi ke ruangan khususnya untuk memperlihatkan terlebih dahulu bagaimana wik-wik ekstrim yang ia inginkan. Esok harinya, Anna lalu diajak untuk bertemu dan makan malam bersama dengan orang tua Christian. Saat sedang makan malam bersama, Christian lalu mengajak Anna untuk berkeliling di rumah itu. Di sini, Anna menanyakan mengapa Christian sangat ingin sekali agar Anna menandatangani kontrak tersebut, dan juga mengapa mereka tak bisa melakukan hubungan yang normal seperti biasanya. Namun Christian tak menjawabnya dan tetap memaksa agar Anna mau melakukan apa yang ia inginkan. Beberapa hari setelahnya,
Ana pergi mengunjungi ibunya. Mereka lalu pergi minum bersama di sebuah restoran. Namun tak disangka, ternyata Christian mengikutinya dan datang di restoran itu juga. Christian pun mengajak Ana untuk pergi ke suatu tempat, di mana ia akan memberikan sebuah kejutan kepada Ana. Saat sampai di tempat itu, ternyata Christian mengajak Ana untuk naik pesawat dan membawanya berkeliling menggunakan pesawat tersebut. Esok harinya, Ana dijemput kembali oleh supir Christian. Ketika Ana telah sampai, Christian mengatakan bahwa ia ingin melakukan wik-wik dengannya, namun ia ingin melakukannya di ruangan khusus miliknya. Pada saat di ruangan tersebut, tangan dan kaki Ana diikat. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Malam harinya, Ana terbangun karena mendengar Christian sedang bermain piano. Ia kemudian datang kepada Christian dan mengajaknya berbicara. Di sini, Ana kembali menanyakan mengapa Christian ingin melakukan itu kepadanya. Namun Christian tak ingin mengatakannya, yang membuat mereka pun akhirnya bertengkar. Ana lalu menyuruh Christian untuk menunjukkan wik-wik seperti apa yang ia sebenarnya inginkan. Christian kemudian membawa Ana ke ruangan khususnya. Ia menyuruh Ana membuka pakaiannya. Setelah itu, Christian mencambuknya sebanyak 6 kali yang membuat Ana kesakitan dan marah. Pagi harinya, Ana pun langsung pulang. Akan tetapi Christian mengejarnya. Ketika di depan lift, Ana mengatakan agar Christian jangan menyentuhnya ataupun mengikutinya lagi. Dikarenakan Ana sudah tak tahan dan tak akan bisa mengikuti apa yang Christian inginkan. Di akhir film ini, terlihat Ana yang melalui hari-harinya seperti biasanya. Dan Christian juga menjalani hari-harinya dengan kesibukannya seperti dulu lagi. Seakan-akan tak ada yang terjadi kepada mereka berdua. Film pun selesai.